Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBD LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari kita renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Filipi pasal 1. Saya akan membacakan Filipi pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema fokus pada hal baik. Fokus pada hal baik. Kalau kita mengobservasi, menyelidik dari kitab Filipi ini, kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus sedang dipenjara, sekalipun Rasul Paulus ada di dalam kondisi situasi yang tidak menyenangkan. Siapa yang senang di penjara? Tidak ada yang mau orang di penjara. Tetapi Rasul Paulus tetap bersukacita, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita dan teguh kepada iman di dalam Kristus Yesus. Dari ayat yang sudah saya bacakan, Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4, nasihat apa yang dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut? Kalau kita merenungkan, ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan aku mengucap syukur kepada Allah. Sekalipun Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara, tetapi Rasul Paulus tetap mengucap syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan. Dan dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa setiap kali mengingat jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus selalu mengucap syukur. Rasul Paulus bersukacita. Apakah jemaat yang ada di Filipi orang-orangnya sempurna sehingga Rasul Paulus bersukacita, bersyukur ketika mengingat mereka? Apakah jemaat yang ada di Filipi tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan, tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga Paulus ketika mengingat mereka, Rasul Paulus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan? Tentu jemaat yang ada di Filipi, mereka juga punya kekurangan, mereka juga punya kelemahan, mereka juga tentunya pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jemaat yang ada di Filipi sama dengan jemaat-jemaat di tempat lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi mengapa? Apa yang membuat Rasul Paulus itu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat jemaat yang ada di Filipi? Jawabannya, karena Rasul Paulus fokus kepada hal-hal yang positif yang ada di jemaat Filipi.
Rasul Paulus dia fokus memperhatikan, mengingat kelebihan-kelebihan yang ada di jemaat Filipi. Hal-hal baik yang ada di jemaat Filipi, kebaikan mereka. Rasul Paulus tidak berfokus kepada kekurangan yang ada pada mereka, kelemahan yang ada mereka. Rasul Paulus tidak mengingat-ingat kesalahan yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi, tetapi fokus kepada hal baik yang ada di jemaat Filipi. Itu yang membuat Rasul Paulus selalu bersukacita, selalu bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita fokusnya kepada kelemahan seseorang, fokusnya kepada kekurangan seseorang, kita mengingat-ingat kesalahan seseorang, maka hal itu akan membuat kita jengkel, akan membuat kita marah, bahkan timbul kebencian kepada orang tersebut. Ada rasa tidak suka kalau kita mengingat-ingat kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya. Bahkan bisa menimbulkan kepahitan, kebencian kepada orang tersebut. Dan tidak mungkin kita dapat bersyukur kepada Tuhan ketika ingat orang tersebut. Tidak mungkin kita akan mengalami sukacita ketika ingat orang tersebut, karena yang kita ingat kelemahannya, kekurangannya, kesalahannya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kalau kita fokus kepada kelebihan seseorang, kebaikannya, hal-hal positif yang ada padanya, maka akan memunculkan rasa syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan akan membuat kita bersukacita, karena kita mengingat kebaikannya, kelebihannya, hal-hal yang baik yang ada pada orang tersebut. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita untuk menjaga pikiran kita agar fokus kepada hal-hal yang positif dan yang baik. Siapapun juga orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita, ada hal yang positif dan negatif, punya kelebihan dan kekurangan. Mari kita fokus kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, kelebihannya, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Jangan mengingat-ingat kesalahan mereka, kekurangan mereka, kelemahan mereka. Itu akan membuat kita tidak mengalami damai sejahtera, membuat kita tidak bisa bersukacita, tidak akan bersyukur, tetapi kemarahan, kebencian itu yang akan ada di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kita dapatkan dari hal ini tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan buat apapun juga yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk buat orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita, baik keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, baik orang-orang yang Tuhan tempatkan di lingkungan kita bekerja, rekan-rekan kerja kita, baik orang-orang yang Tuhan tempatkan di lingkungan tempat tinggal kita, tetangga kita. Kita harus bersyukur buat semuanya itu. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, itu baik adanya. Gesekan
pasti terjadi karena kita punya perbedaan-perbedaan. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi hal itu biarlah menjadikan kita semakin lebih baik. Bukan membuat pertengkaran, bukan membuat kita menimbulkan kebencian, permusuhan dan lain sebagainya. Tapi biarlah kita tetap bersama. Aplikasi dalam kehidupan kita, mari kita fokus kepada kelebihan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tetap dapat bersyukur, kita tetap dapat bersukacita, kita menikmati damai sejahtera karena fokus kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kelebihan mereka. Mungkin ada yang berkata, wah saya punya suami kurang romantis. Jangan fokus kepada kekurangannya, kelemahannya. Fokuslah kepada kelebihannya. Oh, saya bersyukur. Suami saya tanggung jawab. Suami saya setia. Saya minta ini dibelikan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang baik itu yang kita ingat. Sehingga kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Dapat menikmati sukacita. Jangan kekurangan dan kelemahannya. Siapapun juga punya kekurangan, punya kelemahan, tapi juga ada kelebihan, ada hal-hal baik, ada hal-hal positif di dalam kehidupannya. Mari kita fokus kepada hal-hal baik yang ada pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita bersyukur dan bersukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan yang kita nikmati setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami fokus kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Untuk kami selalu mengingat-ingat hal-hal yang baik sehingga kami dapat selalu bersyukur kepada Engkau, kami dapat selalu bersukacita, kami menikmati damai sejahtera karena hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu yang ada di pikiran kami, itu yang ada di hati kami, itu yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan, sebab Engkau melawat kami keluarga GPD El Shaddai Magelang dan membawa kelepasan. Engkau menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan seperti yang telah Engkau firmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.